semuanya, apa kabarnya? Semoga kita selalu sehat selalu ya. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan Nasional yang diampu oleh Bapak Bambang Saptono dan Bapak Anwar Novianto. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azril Alhaq Arasi dengan nomor induk mahasiswa 2218241142 dengan nomor presensi 23 dari kelas 3F, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi di sini saya akan membahas dan membicarakan terkait permasalahan isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, di Indonesia saat ini banyak sekali permasalahan yang muncul terkait permasalahan-permasalahan yang baik itu kompleks maupun yang sekecil apapun itu. Nah, di sini saya hanya akan membahas atau mengambil 4 isu saja. Yang pertama ada sarana dan prasarana yang tidak memadai. Yang kedua ada kualitas guru dan tenaga pendidik. Yang ketiga ada kurikulum yang tidak relevan dan optimal. Serta yang keempat ada ketimpangan dan kesenjangan pendidikan. Nah, masuk ke isu yang pertama yaitu terkait sarana dan prasarana yang tidak memadai. Saat ini kondisi permasalahan tersebut di Indonesia masih belum dapat terselesaikan dengan baik. Sekolah yang letaknya di perkotaan lebih memiliki sarana dan prasarana yang mendukung jika dibandingkan sekolah yang letaknya jauh dari perkotaan atau dapat dikatakan di pelosok. Selain dari pendukung kegiatan pembelajaran tersebut, juga keterampilan guru di beberapa sekolah yang jauh dari perkotaan mereka tidak memiliki keterampilan yang sesuai dalam menerapkan pembelajaran karena tidak didukung atau kurangnya sarana dan prasarana tersebut. Bisa dilihat pada gambar atau contoh gambar yang saya tampilkan itu di ruangan kelas masih terlihat bahwa plafon atau atap di ruangan tersebut jebol. Akibatnya siswa tidak dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan baik di dalam kelas. Gambar selanjutnya itu ada terkait genteng atap sekolah yang ambruk atau rusak dan itu tidak sama seperti halnya tidak bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Nah, berbanding terbalik dengan gambar yang ketiga. Nah, di situ terlihat bahwa fasilitas yang ada di ruangan kelas sangat memadai, sangat bagus dan sangat nyaman untuk para siswa peserta didik melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi sangat berbanding terbalik. Nah, isu yang kedua terkait kualitas guru dan tenaga pendidik. Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia masih ada. Kurangnya kepelatihan yang memadai, keterbatasan sumber daya Indonesia yang berkualitas di bidangnya, serta tingkat lokasi yang tinggi di beberapa daerah menghambat konsistensi dan kualitas pengajaran. Selanjutnya, kualitas guru akan menentukan bagaimana pembelajaran akan berlangsung dan bagaimana tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pada kenyataannya, masih banyak dijumpai guru-guru atau tenaga pendidik yang masih kurang atau masih belum bisa menerapkan ilmu-ilmu atau pendidikan yang mereka dapatkan ketika mereka melaksanakan kuliah atau pelatihan sebelumnya, masih kurang dapat diimplementasikan dengan baik ketika mereka berada di dalam kelas. Jadi itu adalah salah satu permasalahan yang terjadi. Terus yang selanjutnya terkait permasalahan yaitu ada kurikulum yang tidak
2013 serta kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Nah, di kurikulum 2006 itu penyusunannya menggunakan konsep desentralisasi pada sistem pendidikan. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi inti dan kompetensi dasar saja. Lalu guru diminta untuk pengembangan silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah di daerahnya masing-masing. Terus yang kemudian di kurikulum 2013 itu memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek perilaku. Dalam kurikulum 2013 terutama dalam materi pembelajarannya, materi yang dirampingkan dan materi tambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada seperti materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Terus di kurikulum merdeka atau kurikulum yang terbaru ini adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi guru yang dimiliki. Nah, tapi pada kenyataannya penerapan kurikulum yang sudah terjadi atau sudah diterapkan di Indonesia ini masih belum tidak relevan. Pada kenyataan di lapangannya masih belum relevan. Lanjut ke isu yang ketiga, yaitu masuk ke isu yang keempat, yaitu terkait ketimpangan dan kesenjangan pendidikan. Nah, di Indonesia saat ini masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan sosial, di mana peserta didik yang sekolah di daerah pelosok itu masih yang notabene mereka memiliki tingkat ekonomi rendah, masih belum bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ketika mereka berangkat ke sekolah, mereka hanya menggunakan pakaian sekolah yang ala kadarnya. Berbeda jauh atau berbanding terbalik dengan siswa-siswa yang bersekolah di daerah perkotaan. Mereka berangkat ke sekolah dengan rapi dan menggunakan pakaian yang sangat bagus, serta ketika mereka berada di sekolah pun mereka akan mendapatkan fasilitas serta pengajaran yang sangat baik, baik itu dari gurunya yang bagus, fasilitas di dalam kelas, fasilitas sekolah, maupun lain sebagainya. Jadi sangat berbanding terbalik dengan apa kenyataannya yang ada di pedesaan. Nah, itu adalah salah satu bentuk sebuah permasalahan ketimpangan kesejahteraan pendidikan yang ada di Indonesia. Masyarakat kecil yang memiliki ekonomi kurang bagus hanya akan memiliki pendidikan yang rendah, berbanding terbalik dengan masyarakat yang memiliki ekonomi yang bagus dan status sosial yang tinggi cenderung berpendidikan tinggi. Yang kedua, kesenjangan sarana dan prasarana di daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi garis besar permasalahan pendidikan di Indonesia karena dapat dilihat sangat berbanding terbalik antara keduanya. Yang ketiga, output yang dihasilkan dari generasi penerus bangsa yang berada di daerah pedesaan dan di perkotaan itu juga akan berbeda. Dihasilkan karena penerimaan kualitas dan pendidikannya sangat jauh antara desa dan perkotaan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah inovasi, ide-ide, gagasan terhadap apa yang sudah saya sampaikan atau 4 permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, agar pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi selanjutnya. Ide atau gagasan yang pertama yang saya sampaikan terkait permasalahan sarana dan prasarana yang kurang bagus, itu yang pertama ada perlu adanya koordinasi antara pemerintah atau dinas terkait. Pemerintah harus sadar, harus melek terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah, khususnya di daerah pelosok, karena di daerah pelosok sangat sulit sekali untuk terjangkau aksesibilitasnya, baik transportasi, teknologi, ataupun sumber daya alam yang lainnya. Jadi pemerintah harus sadar bahwa akan hal tersebut.
Terus yang kedua ada usaha sadar dari pihak-pihak terkait, khususnya dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus selalu mengontrol atau melakukan supervisi terhadap sekolah-sekolah yang masih banyak terjadi kekurangan. Terus yang kedua ide pembaharu yang inovasi. Nah, ide pembaharu yang inovasi ini harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, agar bisa dioptimalkan ke dalam pendidikan. Terus ide yang saya tawarkan atau saya gagaskan terkait permasalahan yang kedua terkait kualitas guru, yaitu pertama ada penggalian potensi guru di daerah. Seringkali guru-guru di daerah itu cenderung lebih bisa atau lebih baik dalam proses pengajarannya, tapi pada kenyataannya mereka kurang terekspos atau menampakkan kualitas yang bagus tersebut. Jadi mereka hanya tampil di daerah saja. Seharusnya pemerintah menggait atau mengingatkan guru-guru tersebut untuk dilatih lagi di daerah perkotaan agar mereka dapat lebih meningkatkan kualitasnya lagi. Terus yang kedua, melakukan evaluasi kinerja hasil. Terkadang ketika sudah melakukan pelatihan atau latihan kependidikan, guru pada kenyataannya pengajaran di dalam kelas itu tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, maka dari itu perlu adanya evaluasi kinerja hasil. Terus yang kedua ada peningkatan metode pengajaran. Nah, metode saat ini sering kali atau masih banyak menggunakan metode-metode yang lama. Jadi perlu adanya metode pengajaran yang pembaharuan. Terus yang selanjutnya terkait permasalahan isu pendidikan di Indonesia, yang ketiga yang terkait kurikulum. Nah, kurikulum ini ide yang saya gagaskan itu mengubah konsep awal paradigma kurikulum atau pemikiran bahwa kurikulum itu sudah dirancang sedemikian rupa bahwa kurikulum itu bisa atau sangat bisa untuk dilaksanakan atau diterapkan di berbagai singkat pendidikan. Terus yang kedua, sering melakukan kajian kurikulum terkhusus di daerah. Yang melakukan studi tiru terhadap kurikulum ke luar negeri. Terus yang keempat, ide atau gagasan yang saya gagaskan terkait inovasi pendidikan nasional terhadap permasalahan kesenjangan atau ketimpangan pendidikan yang bernama dalam membangun ruang belajar yang lebih banyak, pemerataan teknologi digital khususnya di daerah, dan serta bisa penggalian sumber daya yang ada di daerah, serta melakukan tindakan tegas terkait peraturan terhadap. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kita bahas atau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita harapkan terhadap apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan dari ide atau gagasan inovasi pendidikan nasional dapat kita laksanakan secara bersama-sama, karena kalau hanya sendirian tidak akan bisa. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.